Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita lanjutkan pengajian kita Kitab Fathul Mujib Al-Qorib karya Kiai Haji Afifuddin Muhajir. Pembahasan kali ini tentang minimalnya haid, tentang minimal dan maksimalnya haid. Halaman 20. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqallul haidi zamanan yaumun wa lailatun ay miqdaru dzalika wa huwa arba'un wa ishruna sa'atan. Wa aqallul haidi, adapun minimalnya masa haid, zamanan, masanya, waktunya. Yaumun walailatun, ialah sehari semalam. Ay miqdaru dalika, artinya ukurannya masa haid itu, minimalnya haid itu. Wahuwa, adapun yaumun walailatun atau adapun miqdaru dalika, ukurannya minimalnya haid yang sehari semalam itu, arba'un wa ishruna sa'atan, ialah 24 jam. Jadi minimalnya haid itu adalah sehari semalam, atau dengan bahasa lain 24 jam. Wa aktsaruhu, adapun maksimalnya masa haid, khamsata asyara yauman, ialah 15 hari, ma'alayaliha, beserta malamnya, artinya 15 hari 15 malam. Wa ghalibuhu, adapun pada biasanya masa haid, sittun wa au sab'un. Sittun ialah 6 hari, au sab'un atau 7 hari. Wa illam tattasil ad-dima'u, wa illam tattasil, sekalipun tidak bersambung, ad-dima'u, apa darah tersebut, artinya putus-putus, tak langsung ngalir terus, tidak seperti itu, tapi putus ngalir, dapat 1 jam, terus tidak ngalir, dapat setengah jam, ngalir lagi, ya, itu maksudnya putus-putus. Lakin akan tetapi yushtaratu bisyarti alla yang kuso majmu'uha an miqdari yaumin wa lailatin. Lakin akan tetapi kalau putus-putus, kalau tidak nyambung terus, bisyarti alla yang kuso, dengan syarat harus tidak berkurang majmu'uha, apa berkumpulnya darah tersebut, an miqdari yaumin wa lailatin, dari ukuran sehari semalam. Artinya kalau darah, kan maksimalnya haid itu kan 15 hari. Nah, 15 hari itu boleh tidak langsung terus-menerus mengalir, boleh walaupun putus-putus, tidak apa-apa. Yang penting selama dalam jangka waktu 15 hari, ketika dikalkulasi di total, itu masuk mencapai sehari semalam atau 24 jam, maka darah tersebut disebut dengan darah haid. Wa amma idza ra'at ad-damu wa amma idza ra'at ad-dama yauman wa lailatan faqat yushtaratu ayyakuna muttasilan wa illa falaysa haidon
li'annahu yanqusu an arba'in wa ishrina sa'atan. Wa amma idza ra'at, manakala jika melihat siapa perempuan ad-dama akan darah, yauman walailatan, sehari semalam fakot saja, fayushtaratu, maka disyaratkan, ayyakuna, apa darah tersebut yang sehari semalam, muttasilan, ialah bersambung. Wa illa, jika tidak bersambung, ya falaisa haidon, falaisa, maka tidak ada apa darah yang keluar itu haidon, ialah darah haid. Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya adapun darah itu yang kusu, darah yang keluar, yang kusu ialah berkurang apa darah yang keluar tadi, an arba'in wa ishrina sa'atan, dari 24 jam. Jika seorang perempuan melihat darah itu hanya sehari semalam, maka ketentuannya harus terus-menerus darahnya mengalir itu. Keluarnya darah itu harus terus-menerus. Sehingga kalau tidak terus-menerus, tidak akan mencapai sehari semalam dan tidak akan mencapai 24 jam. Konsekuensinya, kalau tidak mencapai 24 jam, maka darah itu bukan darah haid. Wal muawwalu alaihi fi mas'alati aqallil haidi wa aktsarihi wa ghalibihi al istiqra'u, ay at-tatabu'u li ahwali ba'din nisa'i fi zamani ma. Wal muawwalu alaihi, adapun yang menjadi penafsiran atau pentakwilan, fi mas'ali aqallil haidi, di dalam persoalan minimalnya haid, wa aksarihi, dan maksimalnya haid, wa ghalibihi, dan pada biasanya haid, al istiqra'u, ialah istiqra' berdasarkan penelitian. Artinya at-tatabu'u, terus menerus, li ahwali ba'din nisa'i, bagi sebagian kondisinya perempuan, fi zamani ma, pada zaman tersebut. Ketentuan minimalnya haid, maksimalnya haid, dan pada biasanya haid itu ditentukan berdasarkan istiqra', berdasarkan penelitiannya Imam Syafi'i, yang mana pada kondisi tersebut, pada waktu masanya Imam Syafi'i itu, beliau yang mengadakan penelitian, itu perempuan kalau haid ya seperti itu, sebagian kondisinya perempuan seperti itu sudah kalau haid. Sehingga karena Imam Syafi'i yang melakukan penelitian itu hanya pada sebagian perempuan dan hanya pada masa itu, sekarang kan sudah tidak ada lagi yang melakukan penelitian tentang haid. Maka persoalan tentang haid itu bisa saja menimbulkan problem pada masa sekarang. Nah ini, fahuwa istiqra'un naqisun yufidu dhanna wa yukbilun niqash wal ikhtilaf. Nah ini dikomentari oleh Ki Hafif bahwa istiqra' seperti itu adalah istiqra' yang nakis, yang kurang, tidak sempurna, sehingga akan menimbulkan praduga dan juga masih akan menimbulkan perbedaan-perbedaan dan diskusi lebih lanjut. Kan bisa saja pada masa sekarang itu berubah. Kenapa? Sudah di atas dijelaskan li ahwa lima fi zamani ma, itu pada masa tersebut. Sekarang belum ada lagi lah. Seharusnya pada masa sekarang itu ada lagi yang meneruskan perjuangan Imam Syafi'i, yang melakukan penelitian seperti Imam Syafi'i. Jangan mencukupkan pada Imam Syafi'i saja. Dan ini diharapkan yang melakukan penelitian itu bukan laki-laki, tapi perempuan. Kenapa? Lagi-lagi yang haid itu adalah perempuan, bukan laki-laki.
niscaya kalau laki-laki yang melakukan penelitian itu akan lebih sulit. Bertanyanya itu lo akan lebih sulit. Tapi kalau perempuan itu kan lebih akrab. Ya, diharapkan para santri khususnya yang perempuan melakukan penelitian ini, berkolaborasi dengan pihak kedokteran. Ini yang bagus kalau mau melakukan bagi santri yang kalau di Sukorejo itu yang santri ada di santriwati yang ada di jurusan kuliah di Akbit ya. Santriwati yang ikut yang kuliah di jurusan Akbit itu bisa melakukan penelitian tentang haid pada masa sekarang. Tapi lagi-lagi kenapa saya katakan, karena yang namanya santri itu sudah paham kan tentang pembahasan haid di kitab-kitab kuning, di kutub-kutub turos itu, dan juga dikolaborasikan dengan ilmu kedokteran pada masa sekarang. Itu bagus itu. Sangat saya rekomendasi. Wa'lam dan ketahuilah olehmu annan naqo'a kepada sesungguhnya adapun ampat. Naqo' itu ampat bahasa Madura. Apa? Mempat ya. Mampat atau tidak keluar darah, bersih. Al-mutakhallila yang menyela-nyelahi baina dama'il haidi fihi qaulani. Baina dama'il haidi di antara dua masa haid fihi pada hal tersebut qaulani ialah dua pendapat. Al-awwalu adapun pendapat yang pertama qaulus sahbi ialah disebut dengan qaul sahab. Wa adapun qaulus sahbi annan naqo'a haidun bisyuruti thalathatin. Annan naqo'a bahwa sesungguhnya adapun mampat tadi, bersih tadi itu haidun ialah disebut dengan haid bisyuruti thalathatin dengan 3 beberapa syarat. Wahia adapun syurut tersebut alla yujawiza ialah tidak melewati dzalika ay annaqa'u apa bersih itu ma'al haidi beserta haidnya tidak melewati khamsata asyara yauman akan 15 hari. Itu syarat yang pertama. Walam tangkus ad-dima'u an aqallil haidi. Walam tangkus dan tidak kurang ad-dima'u apa darah an aqallil haidi dari minimalnya haid. Ini syarat yang kedua. Wa yakuna dan harus ada an-naqa'u apa mampet tadi itu atau bersih itu mahtushan baina damai haidin ialah meliputi antara dua masa haid, antara dua haid. Wasani adapun pendapat yang kedua qaulul laqti ialah disebut dengan qaul laqat. Wa huwa adapun menurut pendapat qaul laqat annan naqo'a kepada sesungguhnya adapun bersih mampat tuhron ialah suci bukan haid lagi. Wa hadza dhaifun. Wa hadza adapun pendapat ini, pendapat yang kedua qaul laqat ini adalah dhaif. Itu bisa dilihat di dalam kitab Iqna Hasyiah Bujairami juz 1 halaman 307. Jadi antara darah haid bersih ya, bersih atau mampat di antara keluarnya darah itu ada dua pendapat. Maksudnya gimana? Dalam masa waktu 15 hari itu kan tidak langsung keluar darah terus. Enggak. Seumpamanya hari pertama keluar darah, kedua tidak, hari ketiga keluar darah lagi, keempat tidak. Lah, itu kan terpisah-pisah. Itulah yang tidak keluar darah itu yang disebut dengan naqo. Nah, bagaimana kalau ada kasus seperti itu?
Itu ada dua pendapat. Yang pertama disebut dengan pendapat qaul sahab. Menurut pendapat qaul sahab, masa yang tadi itu masa nakoknya, masa tidak keluar darah, masa mampetnya itu disebut dengan masa haid juga. Jadi walaupun tidak keluar darah, haid juga dengan syarat 3. Yang pertama, ketika ditotal ke semuanya, tidak kurang dari 15 hari. Tidak lebih, ketika ditotal semuanya itu catatannya yang pertama tidak lebih dari 15 hari. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak kurang dari minimalnya haid. Ketika ditotal tidak kurang dari 24 jam. Itu. Jadi syarat yang pertama, ketika ditotal tidak melebihi 15 hari. Dan ketika ditotal juga tidak kurang dari 24 jam. Syarat yang ketiga itu masa mampetnya atau masa bersihnya itu meliputi di antara 2 haid. Masih ada di situ, masih lingkupnya. Itu baru dikatakan darah haid. Tapi kalau ternyata tidak sampai, ketika ditotal kok tidak sampai 24 jam, maka sudah pasti darahnya itu darah istihadhah. Atau ketika ditotal kok lebih dari 15 hari, kok ini keluar darah mampet sampai 21 hari, 23 hari, berarti itu bukan darah haid. Itu menurut pendapat qaul sahab ya. Kalau menurut qaul lakat, lain lagi. Kalau menurut pendapat qaul lakat, yang keluar darah itulah masa haid. Ketika tidak keluar darah, itu adalah suci sudah. Nah, ini enak ini. Tapi pendapat yang kedua ini adalah dhaif. Akan tetapi ini dikomentari lagi oleh beliau Ki Afif, walaupun itu dhaif katanya, lakin akan tetapi walaupun pendapat yang lakat itu adalah dhaif, qad yakunu terkadang ada al-arfaku apa yang lebih bersahabat lil mar'ati bagi perempuan, antak mala ialah mengamalkan siapa perempuan bil qauli tsani terhadap pendapat yang kedua, fima dalam sesuatu idza syakkat manakala ragu-ragu siapa perempuan fijtima isyuruti salasatil madhkurati di dalam berkumpulnya 3 syarat yang sudah disebutkan tadi pada qaul sahab. Sehingga fatusolli lalu sholat siapa mar'ah, watasumu dan puasa siapa mar'ah, fi awqatin naqoi pada waktu-waktu tidak keluar darah atau pada waktu-waktu mampet, firaron hale menghindar min tahammuli masyaqqatil qada'i dari menanggung sulitnya mengqadha. Walaupun begitu kondisinya, walaupun pendapat yang kedua ini dhaif, tapi yang lebih akrab, yang lebih bersahabat dengan perempuan, ia mengamalkan pendapat yang kedua ini. Apalagi nanti akan terdapat keraguan-raguan di dalam mengumpulkan 3 syarat pada qaul sahab itu. Sehingga bagaimana? Ya ketika pada masa nakok, pada masa bersih, ya si perempuan itu sholat, puasa juga. Sehingga kalau melakukan itu kan seumpamanya darahnya itu bukan darah haid, maka tidak akan punya tanggungan untuk mengqadha puasa. Dan